Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya Bib ya. Boleh, bismillah. Ibu jadi nanya ya. Jadi. Kejutannya tadi terima kasih loh. Kuehnya Masya Allah, gimana kuehnya Ustadz Maulana? Enak banget. Masa Ustadz? Ya Allah. Ya Allah. Makasih banyak ya termasuk yang di rumahnya lagi nonton. Makasih Ya. banyak ucapan-ucapannya dan semua jemaah yang hadir. Jauh-jauh bawa kue ya Allah. Terima kasih, Masya Aku Allah. tak minta oleh. Iya tidak apa-apa, nanti oleh-olehnya setelah ini dapat kok. Walaupun gak minta. Ibu silakan, Ibu tadi mau nanya apa? Tadi belum sempat nanya ya, aku kasih kesempatan. Tapi sapa dulu dong, kasih salam nama Ibu siapa silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saadah dari Majelis Taklim Cicurug Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Ibu mau nanya apa sama Habib Isa? Habib, saya mau tanya, kalau suami suka curhat sama teman kantornya Aduh. Oh. daripada sama saya. Oh. Terus apakah itu suami udah tidak cinta lagi sama istrinya gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, itu aja pertanyaannya ya. Jadi suaminya tuh lebih nyaman curhat sama teman kantornya daripada sama istrinya. Ibunya ngerasa gak dicintai lagi, apa benar seperti itu Bib? Ibu kita dengar jawaban dari Habib ya. Kita sama-sama duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Boleh minta mic-nya? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauh-jauhi sejauh-jauhnya kebanyakan daripada berprasangka. Prasangka itu Allah titipin di dalam hati kita supaya kita awas menghadapi bahaya, bukan kita awas menghadapi sikap suami, menghadapi bahaya dari luar. Kalau orang mau nipu, kalau orang mau bohongin kita, kalau orang mau hipnotis kita, Allah titipin prasangka buat menjadi penjagaan di dalam diri kita. Karena kebanyakan berprasangka, apalagi berprasangka terhadap orang yang kita sayang itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan coba kita mengorek-ngorek. Ada apa ya? Suami cerita ke karyawan lain, ke temannya di kantor, ada apa ya? Kenapa nggak cinta sama saya? Kenapa nggak cerita sama saya? Jangan-jangan nggak cinta sama saya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita yang dengan sendirinya mengorek luka kita sendiri. Ibarat orang kalau luka udah mengering lukanya, kita yang korek-koreknya sendiri. Akhirnya lukanya makin lama sembuh. Na'udzubillahi min. Begitu pula seseorang istri yang ketika suaminya lebih nyaman curhat sama teman di kantornya. Coba kita untuk berhusnuzon sama suami. Siapa tahu suaminya lebih nyaman cerita ke teman kantornya karena itu memang masalah di kantornya. Siapa tahu hal tersebut lebih baik kalau diceritakan kepada teman kantornya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau siapa tahu masalah tersebut lebih baik tidak didengar oleh kita. Karena kata Ustadz Syam tadi, kadang lebih tahu sedikit lebih baik daripada kebanyakan tahu. Barangkali suami kita yang ketiga kemungkinannya mau melindungi kita. Supaya kita taunya yang baik-baik aja. Supaya kita taunya yang bagus-bagus aja. Suami pulang dari kantor udah gak ada masalah. Karena semua masalahnya sudah dia tinggalkan di kantor. Di rumah dia menjadi suami yang baik untuk kita. Menjadi imam yang baik buat kita. Menjadi pembimbing kita menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangannya dong. Berarti sebenarnya kita tetap harus berpikir positif aja ya Bib ya. Betul. Siapa tahu dia nggak pengen istrinya itu susah atau gelisah dengan curhatan itu gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik kalau seorang suami juga curhatnya sama istri aja ya. Karena kan soulmate gitu ya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah.
Namanya soulmate kan harus bisa seia kata, susah sehidup bersama-sama gitu ya. Oke, tadi produser aku tuh ngirim surat, dia nitip pertanyaan tapi pakai surat, katanya minta tolong dibacain di sini. Jadi aku punya kesempatan untuk ngebacain suratnya ya. Sekarang aku mau coba bacain dulu ya. Kosong. Kebalik. Kebalik atuh. Balik coba. Ah? Tuh. Bukan badannya. Oh suratnya. Ini kayaknya dia banyak masalah deh. Ustadz Maulana, kayaknya dia banyak masalah deh Ustadz. Coba saya baca. Aku gak bisa bacanya soalnya tulisannya kayak begini. Ya Allah. Aduh, Ustadz bisa. Kalau bikin surat, jangan jelek. Tuh kan, berarti Coba, bukan salah baca ya. aku. Aku gak bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga ya dijawab ya. Ustadz, setelah menikah, saya itu ditinggal kerja sama suami. Saya kerja ke luar negeri. Oh, berarti dianya kerja di luar negeri nih. Ya, apa? Saya ditinggal kerja sama suami saya di luar negeri. Oh, Duh, saya makanya merasa bagus kesepian. nulisnya. Saya merasa kesepian. Yang berangkat ke luar negeri siapa nih? Suaminya. Tuh, kita apa nggak ngerti. Saya merasa kesepian Ya. karena kurangnya komunikasi, karena beda negara. Saya benar-benar kesepian. Pokir. Bukan bokir, pikiran. Oh. Bokir, pikiran. Pikiran saya suwe. Kemana-mana. Takutnya suami saya selingkuh, menikah lagi. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Ini bacain di bawahnya nih. Maaf tulisan saya jelek Ustadz. Ya sadar ya. Gimana Kali Ustadz? diketik aja ya. Iya deh. Ustadz tolong dijawab deh. Ya supaya juga lebih cerah gitu. Jadi nanti tulisannya jadi bagus dia Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Ya, Habib, Aduh ya Allah. mohon izin Gitu. tanpa Tapi menggurui kayak- hanya mengingatkan, ketahuilah ketika suami berangkat kerja, maaf ya, ketika suami berangkat kerja, kerjanya untuk siapa? Istri. Untuk istri dan anak, untuk keluarga bagus. Pertanyaannya, kalau memang untuk keluarga berarti kita berada dalam apa? Tanggung jawab suami. Kalau ditanggung jawab suami berarti suami sudah berkorban. Ingat ya, kita ini merasa kesepian, lebih kesepian lagi sang suami. Yang sudah capek harusnya ada yang hibur. Kalau kita mah tinggal di rumah, betul tidak? Maka tetaplah berbaik sangka terhadap pasangan. Doakan pasangan, sibukkan dengan kebaikan. Wakili pasangan kita yang tidak ada di tempat. Kadangkala ada undangan, ada acara keluarga. Kita lah yang wakili. Sebaiknya wanita yang merasa bukan kesepian, tapi sibukkan diri kita dengan kebaikan. Suami mencari nafkah, berarti istri yang mendoakan. Itu yang terbaik. Suami lagi mencari nafkah, maka kita yang wakili setiap acara keluarga. Suami yang berangkat kerja di luar negeri, maka kitalah yang jagain anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya. Dan alhamdulillah karena kita berada di era teknologi yang luar biasa. Betul tidak? Maka kita bisa yang namanya video call. Betul tidak? Telepon-teleponan. Dulu kan setengah mati surat-suratan. Betul tidak? Tapi kalau ini kan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjaga diri. Ingat ya, menjaga diri. Seorang wanita, nih disebutkan masuk surga. Bukan hanya dianya masuk surga, orang tuanya masuk surga. Gara-gara apa? Menjaga kemuliaannya. Bahkan sosok anak putri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ya Abah, siapa yang wanita yang pertama masuk surga? Berharap beliau yang disebut. Ternyata yang disebutkan yang masuk surga adalah sosok wanita yang bernama Alida. Siapa itu Alida? Wanita yang tinggal di rumah, menjaga kemuliaannya, tidak kemana-mana ketika suaminya berangkat. Lalu suaminya berpesan, jangan tinggalkan rumah, jangan menerima tamu. Dia tidak menerima tamu. Itulah hebatnya. Sosok wanita, jikalau dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemuliaannya, maka yakinlah dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Tadi sudah Habib Isa sudah jelasin, ndak usah berprasangka cari-cari. Kenapa ya? Siapa ya? Temannya siapalah? Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Yang menyebabkan memancing setan untuk masuk. Ingat ya, kayu basah kalau dikipas pasti akan terbakar. Ya betul. Jangan memancing. Lebih bagus kita doakan, kita jaga.
Jangan sampai, ingat ya, sebagaimana yang kupersangkakan itu bisa jadi terjadi. Betul. Lebih baik doakan aja. Insya Allah enggak tuh. Katanya dia ada teman. Enggak, yakin saya. Ya. Jadi nggak boleh Mana mancing. mungkin suamiku pulang ke Loh, lagu-lagu. jadi nggak mungkin pulang ke Nggak rumah. mungkin. Nggak mungkin ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa salah panjang. Ingat, kita serahkan kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Istri-istri lebih tenang sekarang Ustadz ya. Para suami juga dijaga perasaan istrinya ya. Setuju? Setuju. Setuju. Yuk kita lihat nih, aku punya tayangan ya. Siapa tahu bisa menginspirasi. Coba kayak apa sih tayangannya nih. Hal kecil tapi istri merasa dianggap oleh suami. Kita lihat tayangannya, silahkan. Cie, jadi pengen tahu kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak yang suaminya sering bilang I love you? Ada. Sering suaminya bilang I love you? Enggak pernah. Nggak pernah. Bagaimana mau bilang I love you? Oh. Suaminya ada orang-orang Sunda. Oh iya benar. Jadi bilangnya apa? Aku sayang kamu. Bu maaf Bu, saya udah punya istri Bu. Masa bilang sayang sama saya Bu? Ibu tadi ngomong apa? Gak jadi kalau sama mana. Tepuk tangannya dong. Tuh enak ya Bib ya. Kalau suami suka bilang sayang ke istri, bilang I love you. Tapi soalnya ada suami suka cuek Bib. Jadi istrinya kayak dicuekin gitu. Akhirnya si istri jadi kayak udahlah aku balas aja. Dia cuek, aku juga cuek. Waduh. Akhirnya dua-duanya cuek. Wah. Capek kan kayak gitu ya. Padahal kita butuh word of affirmation. Afirmasinya seperti apa tuh bagusnya? Love language-nya seperti apa baiknya? Apakah saling berbalas cuek atau harus ada salah satu yang ngomong duluan deh baiknya gimana? Silakan Habib Isa. Mohon izin Bang Sani, mohon izin Ustadz Maula dan Ustadz Syam, semoga Allah merahmati mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di rumah khususnya laki-laki. Segala hal yang dilakukan di dunia ini kecuali berzikir sama Allah dan amar ma'ruf nahi munkar adalah percuma. Dalam hadis riwayat Ahmad kecuali 3 hal. Yang pertama, lelaki yang berlatih dengan kudanya. Itu penting untuk melatih fisik agar kita bisa kuat. Karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai sama Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Yang kedua adalah seseorang yang berlatih dengan panahnya. Itu penting untuk sebagai bentuk penjagaan dan pembelaan di. Yang ketiga yang sering kali dilupakan adalah seorang suami yang bercanda dengan istrinya. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan orang lain, bukan lawan jenis tapi orang lain yang belum halal. Seorang lelaki yang bercanda dengan istrinya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tertawa, istrinya tersenyum, istrinya bahagia, dia diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Istrinya senang, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa di rumah, ini yang sering kali kita lupakan. Bahwa bahkan baginda Nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling sibuk mengurus negara, mengurus perdagangan, mengurus umat, mengajar taklim, sempat bercanda dengan istrinya. Sayyidah Aisyah bercerita mengenang baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa kali baginda Nabi mengajak Sayyidah Aisyah untuk berlomba lari. Untuk apa? Untuk membuat senang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Ummul Mukminin dan Ummul Muslimin. Berapa kali baginda Nabi Muhammad SAW bercanda kepada istri-istri yang lainnya, membuat senang, menimbulkan rasa senang di dalam hati istri. Dan ini adalah contoh yang mulia, masalul a'la dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan lupa bercanda sama istri, bukan istri orang lain. Sama istri sendiri. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih hadiah kepada istri. Hadiah-hadiah kecil aja. Pulang dari kantor, sempetin beli martabak, atau terang bulan, atau manis-manisan. Suka gak Bu manis-manisan? Suka. Kalau nggak bisa beli manis-manisan, coba mulutnya dimanis-manisin. Gak bisa mulutnya dimanis-manisin, coba sikapnya dimanis-manisin. Nah,
of service. Kita servis istri kita. Cuciin piringnya, seneng gak Bu? Senang. Oh, cuciin bajunya, seneng gak Bu? Senang. Oh, bantu pekerjaan rumahnya. Kalau istri seneng, Allah seneng sama kita. Ih, Masya Allah. Berarti bercanda sama istri, kasih hadiah sama istri, menambah romantisme rumah tangga ya, Betul Bib ya. sekali. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Habib Isa. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Ibu-ibu seneng gak dibilang sayang kalau gitu? Kalau istri saya dibilang sayang, dia malah jawab gini, ah kamu gorengan jatuh juga kamu bilang sayang, gitu. Lagi makan bakwan jatuh, ah sayang banget gitu. Aduh, ada aja istri saya ya. Ibu kesini izin sama suami gak sih? Izin. Siapa yang gak izin sama suami? Gak ada. Semuanya izin. Masya Allah, tepuk tangan dong, luar biasa. Emang harus izin ya Ustadz Syam ya? Wajib dong. Wajib kan, tapi ada istri yang gak mau izin sama suami kayak ngerasa hidupnya gue kayak di rumah atau hampa, ngerasa sendiri gitu. Akhirnya dia gak izin. Loh kok gitu? Iya kayak ngerasa suami aja gak izin, gue juga gak perlu izin. Lah gitu, sebenarnya kan wajib ya. Wajib. Wajib apa, sepenting apa Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Isa, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah yang ada di dalam agama Islam itu berdampingan untuk tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Banyak perintah berbakti sama orang tua, saking pentingnya berbakti sama orang tua. Tapi untuk berbakti sama orang tua saja, untuk menjenguk orang tua saja, untuk datang melihat keadaan orang tua saya, seorang istri tetap wajib izin kepada suaminya. Apalagi perkara yang lain. Satu hal yang sangat penting saja seperti membesuk orang tua, menjenguk orang tua, bersilaturahim dengan orang tua saja wajib izin suami. Apalagi perkara-perkara yang lebih di bawahnya menjenguk orang tua. Mana contohnya? Suatu ketika dalam sebuah riwayat ada seorang wanita dipesanin sama suaminya pada saat itu, jangan keluar rumah ya, di sini aja ya. Lalu suaminya pergi. Suaminya lama sekali baru pulang, berbulan-bulan karena pada zaman itu belum ada pesan teks ya Bu ya, belum ada handphone, belum ada apa, subhanallah. Lalu terdengar kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Sang istri ini galau, dia ingin menjenguk ayahnya tapi belum izin sama suami, subhanallah. Maka berhari-hari ternyata ayahnya wafat, subhanallah. Datanglah orang memberikan kabar, kemarin ayahmu sakit, kamu tidak pergi jengukin. Sekarang ayahmu sudah meninggal dunia, minimal engkau tengok dia sebelum dikuburkan. Sang istri mengatakan, tapi saya belum izin sama suami saya, silahkan kuburkan saja. Maka menangislah sang istri di rumah. Pulanglah suaminya, dia melihat istrinya dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih. Kenapa engkau wahai istriku? Kemarin ayah wafat, saya tidak bisa. Kenapa kau tidak pergi? Karena saya belum izin kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, seandainya engkau pergi saja, saya sudah rela, pasti saya izinkan engkau. Maka dengan rasa bersalahnya sang suami ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya bagaimana ini, saya merasa berdosa. Istriku tidak keluar rumah gara-gara saya, padahal ayahnya wafat. Apa jawaban Nabi SAW? Disebabkan karena taatnya istrimu kepadamu, Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya. Subhanallah. Bukan suaminya jahat tidak ngizinin, bukan. Kita kan kadang-kala gitu ya Bu ya. Ah paling juga diizinin mau ngaji ini. Paling juga diizinin mau pergi nganter ini doang. Paling juga diizinin mau ke rumah mama, mau ke rumah nenek, mau ke rumah ini. Paling juga diizinin. Bukan, ada di antara keberkahan jikalau kita menjalankan perintah agama. Ada juga penambahan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada penambahan sakinah? Karena suami merasa dihargai, karena dia bertanggung jawab kepada istrinya. Kita lanjutkan setelah lagu Indonesia Raya. Silahkan. Indonesia, tanah airku. Berdiri, tanah tuh. Agak kecepat. Ku. Ibu nanya kan?
Cukup kok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya jamaah yang ada di studio. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya sudah bersama dengan jamaah yang mau bertanya di Islam itu Indah. Silakan Ibu, kasih salam dan nama Ibu siapa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Juju dari Majlis Taklim Al-Ihsan, Cicurug, Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Silakan, Ibu mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Sama Ustadz Maulana, Ada di boleh. sini. Iya, silakan Bu, mau nanya apa Bu? Ya Pak Ustadz, Ya, begini Pak Ustadz. ya. Suami saya kan pernah selingkuh Pak Ustadz. Ada orang, bukan suami ibu kali. Suami saya Pak Ustadz. Oh, suami. Selingkuh. Iya. Saya sakit hati banget Pak Ustadz. Saya minder Pak Ustadz. Bagaimana saya harus menyikapinya Pak Ustadz? Terima kasih. Tapi ibu sudah bersama kan? Ya. Iya. Pasti banyak pengalaman ibu-ibu dimanapun berada. Ingat ya, suami yang selingkuh itu tidak notabene kita langsung salahkan. Karena bisa jadi digoda atau disantet. Oh, Betul tidak? gue udah tulisan. Dipelet. Dipelet. Dipelet atau digoda atau itu. Ya. Atau mungkin bisa jadi ya itulah. Mm. Kita perbaiki ya Bu ya. Ya udah, Ibu duduk dulu. Kita dengarkan jawaban dari Ustadz Maulana ya Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Ya Allah. Bu, saya mau tanya. Apakah suami ibu nabi? Bukan. Apakah suami ibu malaikat? Kalau begitu, tidak mungkin dia tidak berbuat salah. Betul tidak? Tapi jangan dimarahin. Tunggu dulu, banyak salah kamu. Saya mau nanya lagi kebalikannya. Apakah suami ibu Firaun? Apakah suami ibu Namrud? Apakah suami ibu setan? Terus kenapa tidak dikasih kesempatan? Maka ketika ada suami selingkuh, lakukan 5. Yang pertama. Yang pertama, banyak-banyak bertobat. Diri dulu perbaiki. Tobat hubungan kita kepada Allah. Mungkin selama ini kita tidak baik hubungannya sama Allah. Itu dulu. Kemudian introspeksi diri, perbaiki diri. Kenapa suamiku bisa selingkuh? Kenapa suamiku bisa ya namanya, waduh ya Allah. Maaf ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa doakan suami supaya diberikan perlindungan. Betul tidak? Betul. Yang ketiga, tanyain kepada suami, jamaah. Jamaah. Kalau berada pada posisi istri yang suaminya selingkuh, istri yang diselingkuhin, tunggu dengerin dulu. Mohon maaf, yang pertama tadi apa? Jamaah. Yeah. Tobat. Jangan langsung minder. Betul tidak? Perbaiki diri. Ku menangis. Kemudian membenci suami, tidak memberikan kesempatan. Ya makin menjauh. Yang tadinya cuma mungkin bercanda-canda doang. Betul tidak? Jadinya benar. Ya tadinya mungkin. Karena kenapa? Kalau suami itu milik ibu juga ya. Karena ingat ya, milik Allah tapi Allah titipkan kepada ibu. Betul tidak? Satu tadi apa ya? Istighfar, tobat, perbaikan diri. Kemudian kita komunikasi sama pasangan. Komunikasi, kenapa, apa sebabnya. Nah kalau dia harus memutuskan siapa yang dia pilih. Apakah ibu atau selingkuhannya. Semoga yang dipilih adalah ibu. Kalau dia pilih selingkuhannya. Gimana tuh? Ya tanya lagi. Kembalikan aku ke orang tua. Pulangkan saya. Oh, semua ada lagunya. Tapi insya Allah mudah-mudahan aman. Yang keempat, cari dukungan. Cari orang yang bisa menasihati pasangan. Itu yang paling penting. Bukan mungkin kita mau memberikan masukan atau apa. Tapi cari orang yang bisa menasihati. Orang tuanya kah, pemuka kah, orang yang dikagumi, orang yang disegani oleh beliau. Yang terakhir,
kembali membina rumah tangga dengan baik. Baik. Boleh diulang Ustadz, yang pertama kita Yang tobat. pertama tobat, Yang kedua? perbaikan diri, komunikasi dengan pasangan, cari dukungan yang untuk bisa menasihati, kemudian bina rumah tangga dari awal lagi. Insya Allah semuanya jadi baik-baik saja. Amin ya Robbal. Terima kasih Ustadz Jadi Maulana. hindari minder karena pasangan pernah berbuat kesalahan. Ingat ya, Ya. pernah berbuat kesalahan. Insya Allah tidak ada lagi kesalahan selanjutnya ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Insya Allah ini terjawab, mewakili kita semua. Jawaban yang terbaik buat kita semua ya. Jamaah! Tadi nanya udah, sekarang aku kasih kesempatan buat curhat ya. Mau curhat? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Oke, wow, aku pilih yang paling atas deh. Ya, Ibu mau curhat ya Bu? Silakan Ibu turun, ayo izin dikasih jalan dulu ibunya. Hati-hati Ibu. Ya Ibu sih naiknya tinggi-tinggi banget. Nih Bu, ayo Ibu silakan ikut saya. Kasih salam dulu, terus nama Ibu siapa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sugiyarti, Majelis Taklim Nurul Iman, Pamayanan Cicurug, Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Izin Habib Isa, izin Ustadz Syam. Ibunya mau curhat nih, silakan Ibu. Izin curhat saya Ustadz. Siap. Begini Ustadz, saya mempunyai teman, ini titipan curhat dari teman. Saya mempunyai teman, dia mencurahkan isi hatinya mengenai suaminya. Suaminya itu tidak pernah sholat, ngaji, mengenai keagamaan. Diperingatkan sudah, tapi tidak pernah didengar. Bagaimana pertanyaan bagaimana Ustadz menyikapinya dan solusinya seperti apa gitu, kasih taunya. Gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapinya gimana Ustadz Syam? Kalau mau dapat pahala dakwah setiap hari, ya sudah ingetin tiap hari. Jangan hanya tiap hari, tiap waktu sholat diingetin. Berarti dapat pahala mengingatkan. Sebenarnya istri tak bertanggung jawab atas ibadah suaminya. Tapi dia punya tanggung jawab mengingatkan. Jadi kalau tiap waktu sholat diingatkan. Maka setiap waktu sholat sang istri juga dapat pahala kalau suaminya berhasil sholat. Tidak berhasil sholat pun tetap dapat pahala dakwah. Jadi pahalanya mengalir kalau istrinya tahan dan kuat. Kalau sudah dapat abuse, abuse itu apa? Disakiti, Ya. dia tidak kuat, dizalimi, maka itu pilihan dari istrinya. Tapi kalau dia kuat, silahkan berdakwah setiap waktu sholat, maka engkau akan dapat pahala di setiap waktu sholat. Baik, Habib solusi terbaik gimana Bib? Singkat saja Bib. Betul kata Ustadz, kita dakwah setiap hari karena amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban kita sebagai umat Nabi. Kalau kita bisa berdakwah dengan kekuatan, dengan power kita, kita dakwah dengan power kita. Misalnya setiap suami sholat kita kasih hadiah. Kalau suaminya nggak sholat, kasih punishment dikit-dikit nggak apa-apa. Dengan kekuatan kita. Kita nggak punya kekuatan misalnya dengan lisan kita. Lisan nggak bisa, dengan hati kita doa, dakwah dengan doa kita sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah menggerakkan hati suami kita insya Allah. Terima kasih Habib, Masya Allah. Semoga ini bisa jadi jawaban terbaik untuk Ibu ya. Dan untuk jamaah yang ada di rumah juga. Kita akan lanjutkan nanti, tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok, jamaah. Alhamdulillah.